Saudara kasih, selamat pagi. Selama pandemi ini kami selalu rindu datang berkunjung ke rumah saudara masing-masing dengan renungan singkat setiap pagi. Walaupun demikian kami rindu bahwa pandemi ini segera berlalu. Saudara sekalian, dalam renungan pagi ini saya memberi tema metabolisme rohani. Dan saya ingin kita mendasari dengan 3 ayat dari firman Tuhan. Dari kitab 1 Petrus pasal 2, ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara kasih, demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa temanya adalah metabolisme rohani. Dan saudara, metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan mempertahankan kehidupan dalam suatu organisme. Contoh konkretnya adalah manusia. Manusia mengalami metabolisme. Proses ini harus terjadi supaya kehidupan tidak terhenti. Mutlak perlu ada penyerapan makanan yang kemudian diolah sedemikian rupa menjadi energi sehingga manusia bergerak dan beraktivitas, manusia bisa menjalani kehidupan. Tetapi juga dalam proses metabolisme ada yang namanya detoksifikasi, yaitu membuang racun dari dalam tubuh, karena racun adalah sampah yang berbahaya dan bisa merusak tubuh dan kehidupan itu sendiri. Teks kita yang kita baca mengatakan bahwa kita harus juga mengalami semacam metabolisme rohani. Tapi teks ini dimulai dari detoksifikasi. Jadi orang Kristen, orang yang telah beriman itu harus membuang segala macam kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saya katakan itu semacam racun rohani yang bisa merusak dan membahayakan kehidupan kekristenan kita. Karena itu harus dibuang, supaya tubuh kita sehat, bebas dari racun, supaya kekristenan kita benar dan tidak dicemarkan oleh kejahatan dan berbagai tipu muslihat. Itulah yang saya maksud detoksifikasi rohani, supaya kita menjadi sehat, supaya tubuh dan hidup rohani kita menjadi kuat, dan sehingga dengan demikian kehidupan nyaman, tentram, kita mengalami apa yang namanya shalom. Tapi kemudian sekali lagi dalam proses metabolisme adalah juga menyerap makanan. Karena itu dikatakan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Dan yang dimaksud di situ adalah bahwa sebagai orang Kristen harus selalu punya kerinduan, keinginan, gairah untuk menyerap sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan yang kita serap itu kemudian menjadi energi, kekuatan untuk kita bisa menjalani hidup Kristen menjadi baik, benar, lurus, menyenangkan hati Tuhan. Itulah energi rohani yang memungkinkan kita hidup baik di tengah dunia yang tidak baik, yang memungkinkan kita hidup benar di tengah berbagai situasi yang tidak benar. Karena kita memang adalah orang beriman, anak-anak Tuhan. Jadi kita dinasihati untuk selalu menyerap rindu akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang kita terima menjadi bekal, menjadi energi dalam menghidupi iman Kristen di tengah berbagai tantangan zaman dan kesulitan, seperti bahkan di saat pandemi seperti ini. Dan dengan demikian maka saudaraku, 2 unsur dalam metabolisme itu terjadi. Menyerap kebenaran firman Tuhan, mengubah menjadi energi kehidupan yang benar dan baik, sekaligus juga membuang racun segala macam kejahatan, tipu muslihat, dan kemunafikan. Saudaraku, tanpa makanan kita akan mati. Dan tanpa detoksifikasi, membuang racun kehidupan, kita juga akan sakit dan kemudian mati. Karena itu sebagai orang beriman, secara rohani, kita perlu metabolisme, di mana hidup kita
dibersihkan dari segala kejahatan, tipu muslihat, fitnah, dan dosa. Dan hidup dengan menyerap firman Tuhan menjadi makanan rohani yang memberi energi untuk hidup, menjalani hidup setiap hari dengan kekuatan dari Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Kiranya hari ini menjadi hari indah bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur nasihat firman Tuhan bagi kami, supaya kami mengalami apa yang namanya metabolisme rohani. Menyerap firman Tuhan menjadi makanan rohani, menjadi energi yang membuat kami hidup benar, hidup baik di mata Tuhan, hidup berkenan di antara sesama kami, menjadi berkat. Tapi juga sekaligus membuang semua pikiran, perilaku, kemunafikan, kejahatan dari hidup kami. Karena untuk itulah seharusnya hidup kekristenan kami menjadi hidup Kristen yang sehat dan berenergi, memberi manfaat. Inilah doa kami, menolong kami semua dalam hidup iman kami. Hidup kami mohon diberkati, dicukupi, damai sejahtera bagi kami. Kami berdoa negeri kami diberkati juga supaya COVID-19 segera lambat laun sirna dari bumi ini. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara, terima kasih, Tuhan berkati.